Jadi sebetulnya bangsa Indonesia ini harusnya ingat ya, bahwasanya salah satu santri itu pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Subhanallah, yaitu Bapak almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang Abdurrahman dikenal Wahid. Gus Dur, dan itu cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, deklarator resolusi jihad. Jadi ini bukti buat Bukti. negara kita bahwa santri bisa pernah menjadi orang nomor satu Iya, di jadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Kemenang Tangsel di mana saja berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan podcast Kemenang Tangsel. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat saya yakin, karena tema kita ini kaitannya dengan pondok pesantren dan santri, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sudah mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Ini sebuah pengakuan negara terhadap eksistensi dan keberadaan santri yang ada di Indonesia. Tentu nanti kita akan panjang lebar berdiskusi membahas masalah Hari Santri, filosofinya kenapa tanggal 22 Oktober gitu. Ya, kenapa nggak tanggal yang lainnya? Tentu ada makna di balik penetapan tanggal 22 Oktober ini. Nanti juga kita akan berdiskusi tentang santri, ya, dari zaman dulu sampai santri yang akan datang seperti apa. Dan tentu kita akan banyak berdiskusi juga tentang keberadaan pondok pesantren, kiprah dan perannya serta kontribusinya bagi bangsa dan negara kita. Tentunya sahabat podcast sudah tidak sabar kan ingin mendengar secara langsung. Sudah hadir di podcast Kemenang Tangsel narasumber kita yang sangat berkompeten, sangat ahli di bidangnya, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Najah Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sudah divaksin ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, santri sudah divaksin semua Pak Kiai? Hampir seluruhnya sudah. Itu ngomong-ngomong, pesantren Madinatul Najah itu berdiri tahun berapa Pak Kiai itu? Didirikan oleh Al-Maghfurlah Ayahanda Dr. Andes Mahrus Amin pada tanggal 14 Februari 1997. Alhamdulillah. Ya. Itu sekarang udah berapa banyak santrinya tuh? Alhamdulillah santri kita berdatangan dari seluruh daerah Nusantara ini berjumlah 1.175. Alhamdulillah, 1.000 sudah ya. Alhamdulillah. Itu pendidikan yang ada di sana apa aja tuh Pak Kiai? Kami diamanahkan oleh pendiri agar kurikulum pesantren ini disinergikan dengan kurikulum pemerintah. Dalam hal ini
beliau komitmen untuk mendukung Kementerian Agama. Jadi sejak dahulu beliau mendirikan Darun Najah dan Madinatun Najah. Pilihannya adalah jenjang pendidikan yang berada di naungan Kementerian Agama. Jadi tentunya kita mempunyai mulai dari TPA, kemudian ada RA, ada MI, ada Sanawiyah dan Aliyah. Alhamdulillah. Berarti pendidikan formal ada ya di sana. Ya, Luar biasa. Kalau arti Madinatun Najah itu apa itu? Saya yakin sahabat podcast Kemenang itu pengen tahu nih. Madinatun Najah. Madinatun Najah diambil dari bahasa Arab dua kata, ada Madinah dan ada Najah. Lalu digabungkan menjadi Madinatun Najah. Madinah itu sendiri artinya kota, An-Najah adalah keberhasilan. Maka tafaulannya adalah siapa yang datang ke Madinatun Najah akan mendapatkan keberhasilan. Subhanallah, luar biasa makna filosofi dari Pondok Pesantren Madinatun Najah. Sahabat podcast Kemenang Tangsel, kita akan berdiskusi akan panjang lebar dengan Pak Kiai Haji Gus Abdul Ghafur, pimpinan Pondok Pesantren Madinatun Najah seputar Hari Santri. Pak Kiai, Pak Presiden Joko Widodo ini sudah mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa ini, ya. Negara mengakui legitimasi keberadaan santri. Cuma banyak yang nanya, kenapa kok yang dipilih tanggal 22 Oktober gitu? Padahal di Oktober ini banyak sekali gitu. Mungkin Pak Kiai bisa menceritakan mana filosofisnya dari tanggal 22 Oktober ini apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya peran santri ini luar biasa. Sejak awal masuknya Islam, khususnya di tanah Jawa ini, maka santri sudah melakukan perannya seiring kebutuhan dan tuntunan zamannya. Apalagi ketika masa kolonialisme atau penjajahan oleh bangsa-bangsa asing, contohnya seperti mulai dari Portugis, Belanda, kemudian juga Jepang dan ada Nika, itu santri selalu berada di garis terdepan untuk membela tanah air, untuk menegakkan keadilan, melindungi tumpah darahnya, sehingga dari waktu ke waktu peran santri itu selalu bermanfaat untuk sekitarnya, untuk umat dan bangsa. Kejadian itu apa maksud saya, pembelaan atau pergerakan santri mulai dari masa kolonialisme sampai diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, para santri berada di sekitar itu. Bahkan ketika ada upaya tentara Belanda yang membonceng dengan pasukan sekutu atau disebut dengan NICA, Netherlands in Six Commonwealth, itu umat Islam sudah waspada, sudah mengada antisipasi, yaitu adanya bargaining antara ulama dengan tentara Jepang. Kebetulan itu Yang Mulia Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mempunyai firasat bahwasanya jangan-jangan kalau Jepang ini keluar dari Indonesia, itu nanti Belanda akan melakukan agresi atau melakukan tindakan-tindakan penjajahan lainnya. Maka kebijakan tentara Jepang waktu itu melatih warga Indonesia itu untuk menjadi pembela tanah air itu, untuk bela negara yang disebut dengan Heiho itu. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari menginginkan khusus kaum santri supaya dididik, dilatih sebagai tentara atau militer yang mempunyai keterampilan untuk menghadapi persenjataan modern. Nah, namun bargainannya adalah khusus kaum santri ini dipisahkan, tidak digabungkan dengan tentara. Maka disetujuilah dan dijadikan atau dinamakan tentara Hizbullah itu. Tentara Hizbullah atau Sabilillah. Betul, firasat beliau. Akhirnya itu terjadi pada tahun 42 Jepang dibombardir oleh sekutu. Kemudian 43 itu sudah keadaannya di tanah air juga sudah begitu kacau. Nah, tahun 45 setelah kemerdekaan itu Nika datang.
yaitu dipimpin oleh Inggris. Nah, karena apa? Karena ingin merebut kembali wilayah-wilayah dulu jajahannya. Iya, ingin menguasai kembali. Nah, di balik itu Nederland, tentara Belanda membonceng ini, pasukan Nika ikut, ya, memanfaatkan situasi. Maka melihat perkembangan itu pada tanggal 19 Oktober itu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama, kemudian merancang, dan akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1945 dikeluarkanlah resolusi jihad. Resolusi jihad. Resolusi jihad. Apa tuh isinya resolusi jihad? Di antaranya adalah umat Islam wajib hukumnya untuk membela tanah air. Wajib membela tanah air. Wajib, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Fardu ain. Kewajiban personal, ya. Betul, ya betul. Maka resolusi jihad ini disambut oleh kaum santri karena santri sudah biasa dan taat pada pimpinan dan kiainya. Maka seluruh kekuatan khususnya di Jawa Timur itu bahu-membahu menghadapi kedatangan daripada tentara Nika yang di dalamnya ada Belanda. Nah, akhirnya umat Islam dan bangsa Indonesia mampu mengusir kembali tentara-tentara asing yang ingin mencoba menguasai tanah Indonesia yang sudah merdeka ini. Jadi dari tanggal 22 itu menjadi inspirasi. Ini adalah tanggal 22, tanggal kebangkitan, tanggal perjuangan, tanggal di dalamnya ada semangat untuk membela, mencintai tanah airnya, khususnya membentengi dari upaya-upaya bangsa asing untuk menguasai bumi Nusantara yang luar biasa ini. Subhanallah, sahabat podcast Kemenang Tangsel, ternyata Hari Santri ditetapkan 22 Oktober itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Semangat patriotisme, membela, melawan penjajah, ya, dengan lahirnya resolusi jihad. Ini yang perlu kita pahami, bahwa Hari Santri itu identik dengan perjuangan, pengorbanan, dan yang paling terpenting adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi sekali lagi, betul-betul Hari Santri 22 Oktober itu memiliki makna yang sangat dalam. Nah, Pak Kiai, ya, setelah Pak Presiden menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri, ini saya yakin masyarakat di Indonesia juga banyak yang belum tahu itu. Santri itu sosok seperti apa sih gitu? Karena kan judulnya Hari Santri. Nah, santri itu artinya apa? Bahasa apa? Nah, banyak sahabat podcast Kemenang Tangsel yang ingin tahu tentunya, ya. Itu gimana Pak Kiai itu? Santri itu. Betul. Alhamdulillah, menjadi santri adalah menjadi kebanggaan, kesyukuran. Karena tidak semua bisa merasakan jadi santri. Santri adalah orang-orang istimewa, orang-orang terbaik, orang-orang pilihan dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang terbaik. Jadi kalau dulu ada, mohon maaf kalau dulu konotasinya itu kalau santri itu awas kalau nakal nanti masukin pesantren. Jadi seakan-akan tempat pembuangan gitu ya. Dibuang itu ya. Atau kalau sudah nggak lulus di mana-mana. Kalau santen mah itu persen yang paling nggak habis ya. Nah, itu dulu. Tapi sekarang sudah terbalik. Sekarang santri adalah pilihan. Santri adalah dari keluarga yang terbaik, anak-anak baik, anak-anak pilihan bangsa ini. Karena apa? Karena santri itu maknanya luar biasa. Jadi kalau merujuk pendapatnya Profesor Dr. Nurholis Majid, santri itu berasal dari bahasa Jawa asli cantrik. Dari cantrik, nah, kemudian berubah menjadi santri, yang berarti adalah orang yang selalu mengikuti kiai, mengikuti guru, taat, patuh kepada guru, hormat, kemudian menjalankan perintah-perintah guru yang diteladaninya. Adapun menurut para pendapat ulama atau pendapat ahli yang lainnya banyak sekali ya santri. Ya bisa jadi ini adalah pendapat menurut pemikirannya, tetapi ini sudah memang lazim populer. Kalau dalam bahasa Arab, santri itu diambil dari 4
huruf ya. 4 huruf. Ada huruf sin, ada nun, ada ta dan ro itu. Jadi santri. Filosofinya adalah sin itu berarti salikun ilallah atau salikun ila rabbi. Salikun ilallah, salikun ila rabbi. Artinya apa tuh, Pak? Yaitu orang yang berjalan, yang senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dan di dalam jalan itu dia khusus menuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Nunnya apa itu? Nunnya adalah naibun atau naibul masyayikh. Naibul masyayikh. Iya, atau naibul ulama, wakil ulama. Nah, wakil daripada syekh, daripada guru. Jadi santri perannya adalah berdakwah, kemudian berjuang, membantu di masyarakat sebagai titah atau wakil dari gurunya. Pesan gurunya itu bahwa santri di mana saja harus bermanfaat, di mana saja harus berjuang, di mana saja harus membantu, membela di sekitarnya, bermanfaat untuk sekitarnya. Maka titah atau perintah guru itu dituruti atau ditaati, maka seakan-akan santri ini adalah kepanjangan atau wakil dari para ulama, para gurunya. Itu luar dunia. biasa. Selanjutnya, Oke. Kemudian yang taknya itu adalah senantiasa berusaha santri tarikul ma'siyah. Tarikul ma'siyah. Tarikul ma'siyah artinya orang yang berusaha untuk menghindari dan meninggalkan maksiat. Jadi menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya, nama baik pesantrennya, nama baik kiainya, keluarganya, orang tuanya, dan nama baik masyarakatnya. Sehingga berusaha menampilkan akhlakul karimah. Dan yang terakhir, rohnya adalah, inilah yang menjadi visi tujuan santri itu selalu roghibun fil akhirah. Roghibun fil akhirah. Cinta akhirat. Wah, luar Cinta biasa. akhirat. Karena Pak Kemenag, dunia ini hanya sebentar. Kan ad-dunya Sesaat, itu, ya. sesaat kan arti ad-dunya itu dari dana yadnu, pendek, dekat sekali. Sedangkan akhirah itu adalah akhir yang jauh sekali. Maka sangat cerdas sekali santri itu. Karena yang dituju dan dicintai roghibun fil akhirah. Selalu yang dicintai adalah kepentingan kehidupan akhirat. Maka filosofinya, siapa yang menanam padi pasti juga akan dapat rumput. Tapi jangan coba-coba menanam rumput minta padi. Pengen dapat padi. Luar biasa. Ya. Sahabat podcast Gimana Tangsel, luar biasa penjelasan Pak Kiai tentang arti dan makna sekaligus filosofi dari santri. Ya, dari mulai salikun ilallah. Ya, naibul ulama. Ya, kemudian taknya tarikul ma'asi. Dan rohnya adalah roghibun ilal akhirah, ya. Jadi luar biasa maknanya, ya. Jadi jangan takut, jangan malu menjadi santri. Mari kita berbondong-bondong para keluarga muslim untuk anak-anaknya menjadi santri, karena dari sisi makna, dari sisi yang akan dibentuk menjadi seorang santri itu sangat luar biasa, ya. Tentu makin penasaran kan dialog kita hari ini, kita lanjut nih Pak Kiai. Santri itu kan adanya di pondok pesantren, ya. Jadi istilah santri itu memang milik pondok pesantren, ya. Di luar pondok pesantren itu nggak ada istilah santri, ya. Sebetulnya ada juga. Oh, ada juga, ya. Tapi ada tambahan gitu. Kalau yang tidak pesantren itu ada istilah santri kalong. Gitu. Ada istilah santri kalong, ya. Atau santri pulang pergi. Santri pulang pergi. Ya. Jadi dia ngaji tapi tidak mukim. Nah, santri ini kan mukimnya di pondok pesantren. Tapi ini Pak Kemenag ini ya luar biasa. Sebetulnya usia pesantren itu kalau boleh nih, kalau menurut hemat kami itu justru itu sejak zaman Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi pesantren itu ada sejak zaman Rasulullah.
Rasulullah. Buktinya adalah ketika peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, itu jumlah kaum muhajirin itu kan terus datang berbondong-bondong, berduyun-duyun. Nah, Rasulullah SAW tugas pertama kalinya adalah akha bainal muhajirina wal ansor, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, di mana kaum ansor menyambut secara gembira dengan hangat sekali kedatangan kaum muhajirin. Mereka akan meninggalkan rumah, keluarga, harta, usaha. Kaum ansor sudah siap dengan rumah mereka. Silahkan kalau mau di rumah saya, ditampung di rumahnya. Kemudian yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan, ya. Kemudian diberikan modal. Luar biasa itu cinta kaum Ansor pada kaum Muhajir. Ini karena bimbingan gemblengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Pak Kemenang, tetap saja jumlah kaum Muhajirin kan lebih banyak yang datang ke Madinah, sedangkan fasilitas rumah terbatas di Madinah. Akhirnya mereka yang tidak tertampung itu tinggal di serambi Masjid Madinah, yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, ya. Ahlus Suffah bagi kami persis pesantren. Karena apa? Oh, jadi di masjid itu disiapin tempat ya Jadi untuk memang, menginap. betul, Ya. memang oleh Rasulullah disilahkan beberapa sahabat yang tidak kebagian tempat di saudara-saudara kaum Ansor, silahkan. Tapi bukan hanya itu saja, karena memang tadi itu, karena ada yang ingin salikun ilallah, karena ingin dekat kepada Allah, maka tinggalnya di masjid. Jadi di masjid itu mereka ibadah, mereka tholabul ilmi, dan kiainya langsung Rasulullah. Subhanallah. Betul, mereka dibimbing oleh Rasulullah, lahir batinnya, ngajinya, semua dibimbing oleh Rasulullah. Dan yang terutama hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam sederhana. Menurut sejarah, jumlah Ahlus Suffah itu naik turun, kadang ratusan, kadang puluhan. Tetapi yang diriwayatkan Imam Bukhari oleh dari sahabat Abu Hurairah itu kurang lebih jumlahnya 70-an. Termasuk Sayyiduna Abu Hurairah ini adalah min ahli suffah. Min ahli suffah. Dan menjadi alim karena menjadi perawi hadis. Ada juga yang syahid seperti sahabat Sayyiduna Hanzalah. Ada sahabat yang memegang rahasia Nabi, yaitu sahabat Sayyiduna Hudzaifah al-Yamani, lahir dari Ahlus Suffah. Jadi persis kalau menurut saya inspirasinya pesantren itu bukan ya oke lah kalau di Indonesia mungkin ada kaitannya dengan pola pendidikan Hindu Buddha, tetapi bagi saya lebih jauh adalah Ahlus Suffah itu. Ahli suffah. Nah, kemudian waktu zaman Wali Songo, nah, itu kan para wali hadir di tempat itu. Kemudian orang-orang ingin belajar kepada orang alim ini karena dikagumi. Oh, ini akhlaknya baik, santun bahasanya, kemudian mengajarkan hal-hal yang baik, kemudian diajak untuk menyembah Tuhan yang secara logika juga masuk, secara keimanan. Nah, akhirnya dari 1, 2, 3 dari ke mulut-mulut, maka berkumpullah di sebuah tempat. Kemudian kiainya nih, para wali ini mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dari mulut ke mulut akhirnya berduyun-duyun, dan akhirnya tempatnya tidak cukup, maka dibuatlah kobong-kobong, Kamar-kamar. Kalau sekarang asrama. Jadilah lingkungan pesantren. Dari kata santri juga itu, pesantren itu pesantren, jadi tempat untuk para santri mondok di dalam. Ya, subhanallah, luar biasa sahabat podcast Kemenang Tangsel ya. Itu Pak Kiai baru sedikit loh jelasin tentang sejarah pondok pesantren. Kata Pak Kiai Haji Agus Abdul Ghafur bahwa pesantren itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Betul. Meskipun istilahnya belum ditulis Ya, pondok pesantren, tapi dari sisi kegiatan, dari sisi pembentukan, ya itu sudah ada yang disebut dengan Ahlus Suffah, ya. Jadi pesantren itu memang tempat untuk mencari ilmu agama, pembentukan diri, Pembentukan karakter, pembentukan karakter, ya, menjadi anak yang soleh dan soleha, dan tentu ini sangat luar biasa keberadaannya di Indonesia, ya. Jadi jangan ragu, sahabat podcast Kemenang Tangsel, untuk
membawa anak kita masuk ke pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Sahabat podcast Kemenang Tangsel, kita sudah sampai di penghujung akhir ya diskusi kita hari ini. Nih Pak Kiai, banyak yang mengatakan ya, ada yang bilang masa depan kalau jadi santri itu suram katanya. Tapi ada juga masyarakat yang yakin dan optimis. Kalau menjadi santri nanti kehidupannya akan lebih baik, lebih barokah dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Kiai sendiri gitu kan, sebagai seorang pimpinan pondok pesantren, kira-kira masa depan santri itu seperti apa di masa yang akan datang? Termasuk tantangannya ya menghadapi zaman yang sangat luar biasa modernnya ini, dan figur santri yang seperti apa sih untuk masa depan yang akan datang, yang khususnya di Indonesia gitu. Biar nanti sahabat podcast Kemenang Tangsel nggak ragu lagi lah kalau mesantrenin anaknya ke pondok pesantren. Seperti apa itu Pak Kiai? Silakan. Terima kasih. Inilah akibat penjajahan ya Pak Kemenag. Artinya stigma negatif untuk santri itu masih melekat dalam ingatan bangsa ini. Karena kalau mendengar santri itu atau bertemu dengan santri pasti ditanyakan sekolah nggak, bisa bahasa Inggris nggak, belajar matematika tidak, kemudian tahu komputer atau tidak. Selalu yang diinikan adalah hal-hal yang keterbelakangan. Jadi mindsetnya itu jelek aja ya. Kalau dengar santri itu kelompok sarungan, terbelakang gitu. Iya, ketidakberdayaan dan sebagainya. Padahal itu adalah stigma negatif yang dilekatkan oleh Belanda, penjajah gitu ya kepada bangsa kita, khususnya untuk kaum santri. Mengapa? Karena kaum santri yang melawan, yang menghadapi. Maka untuk dicitrakan negatif agar tidak mau jadi santri, dilekatkanlah tadi itu ketidakberdayaan, kekurangan, ketertinggalan dan seterusnya. Nah, pesantren membuktikan dari waktu ke waktu bahwasanya pesantren solihun fi kulli makanin wa solihun fi kulli zaman. Artinya selalu relevan di mana saja dan kapan saja. Jadi sebetulnya bangsa Indonesia ini harusnya ingat ya, bahwasanya salah satu santri itu pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Subhanallah, yaitu Bapak almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur, dan itu cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, deklarator resolusi jihad. Jadi ini bukti buat negara kita bahwa santri bisa pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia. Saya tidak usah menyebutkan posisi yang lainnya lah. Kalau nomor satunya saja sudah bisa diraih oleh santri, kira-kira tentu begitu. Posisi lain bisa diisi. Betul. Nah, buktinya adalah para kiai sangat arif sekali di dalam menyikapi perkembangan zaman ini. Tentunya ada yang mengkhususkan untuk membentengi akhlak, maka pesantren dikuatkan dalam hal tasawufnya, riyadhah, ibadahnya dan sebagainya, latihan rohani. Tetapi juga ada pesantren yang memperhatikan bahwasanya kehidupan berbangsa ini juga harus dibarengi, diimbangi dengan keagamaan. Nah, di dalam hal ini sumber daya manusianya juga harus siap, bukan hanya ilmu agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, umum, sains, teknologi. Maka pesantren sudah membuka diri banyak. Ada sekolah di dalamnya, ada madrasah yang berada dalam lingkungan Kemenak atau Kemendikbud, bahkan sampai perguruan tinggi. Sehingga santri terus berkembang sampai hari ini. Bahkan kalau cerita bahasa itu sekarang itu unggulan itu bukan menjadi bahasa Arab, bahasa Inggris itu, saya kira kalau bicara pesantren unggulannya bahasa Inggris sudah enggak sekarang itu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Pilihan bahasa di pesantren itu kalau tidak Arab ya Inggris atau dua-duanya. Bahkan ada yang mengembangkan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, santri sekarang juga
sudah menguasai ilmu pengetahuan teknologi, mempelajari teknologi informasi, komputer, media sosial, dan seterusnya. Sehingga kedepannya adalah insya Allah santri terus akan selalu berada pada zamannya. Alhamdulillah. Berada pada zamannya. Santri ke depan adalah santri pemimpin yang peduli kepada bangsanya, kepada umatnya, kepada negaranya. Dan inilah amanat dari para pendiri, para kiai yang mengajarkan dengan suri tauladannya untuk mencintai negaranya. Maka tema Hari Santri Nasional tahun ini 2021 adalah siaga jiwa raga. Dan itu pas dengan santri itu, kepanjangan santri itu, ini mengarang-arang sendiri. S-nya itu siaga, ya kan? Siaga agar negara tentram dalam ridho ilahi. Subhanallah. Itu santri. Ya, jadi kita optimis ya Pak Kiai, Ya. dengan masa depan santri akan tetap berkontribusi bagi negara. Dan itu sudah dibuktikan Pak Kemenang. Indonesia, mohon maaf, pernah diuji dengan berbagai macam kerusuhan. Ada yang berlatar belakang etnis, ada yang berlatar belakang ras, ada yang belakang agama, diuji juga dengan ekonomi. Mengapa bangsa ini tetap utuh? Mengapa bangsa ini kuat? Digonjang-ganjingkan masih kuat? Karena ada benteng terakhir daripada umat Islam, yaitu pesantren. Di dalamnya ada kaum santri. Subhanallah, sahabat podcast Kemenang Tangsel, rasanya ini diskusi pengen terus ini ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi dengan keterbatasan waktu ya, kita sudah banyak mengulas, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentang makna ya dan filosofi dari Hari Santri yang sebentar lagi akan kita rayakan setiap tanggal 22 Oktober ya 2021 ini. Sahabat podcast Kemenang Tangsel, ya kita sudah sampai di akhir dari acara kita diskusi tentang Hari Santri ya. Saya berharap diskusi tentang Hari Santri ini betul-betul menjadi inspirasi bagi seluruh keluarga muslim, seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara ini salah satu penopang yang berkontribusi ya terhadap perjuangan ya tegaknya NKRI, juga pembangunan ya, salah satunya adalah kelompok santri ya yang berasal dari pondok-pondok pesantren ya. Sahabat podcast Kemenang Tangsel, ya terima kasih sudah mengikuti diskusi di podcast Kemenang Tangsel ini. Jangan lupa tonton terus podcast Kemenang Tangsel, ya like and subscribe. Jangan lupa, kita bertemu di waktu dan kesempatan yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu ya. Semoga pesantrennya semakin berkah, santrinya semakin banyak. Dan sekali lagi di bawah pimpinan Pak Kiai Haji Abdul Razak, luar biasa. Amin, amin. Kreatif, produktif, inovatif. Terima kasih pujian dan sanjungannya.